Emas 2026 naik lagi atau justru jebakan? Banyak orang beli emas karena takut ketinggalan. Tapi nggak sedikit juga yang khawatir harganya justru turun setelah beli. Di video ini, kita bahas bareng. Emas 2026 masih punya potensi naik atau justru rawan oreksi? Yuk kita bahas. 1. Kenapa emas selalu jadi rebutan saat tidak pasti? Aku jelasin pelan-pelan ya. Emas itu sebenarnya bukan naik karena tiba-tiba jadi hebat, tapi karena orang mulai merasa uangnya nggak aman. Saat harga kebutuhan naik, nilai uang makin terasa kecil, dan masa depan ekonomi sulit ditebak. Banyak orang mulai mikir, kalau uang aku simpan begini aja, nilainya masih aman nggak? Di titik itulah emas dilirik. Bukan karena mau cepat kaya, tapi karena emas dianggap lebih tahan terhadap penurunan nilai uang. Setiap kali kondisi dunia terasa nggak stabil, entah karena ekonomi, konflik, atau kebijakan global, emas hampir selalu jadi pilihan untuk menenangkan pikiran. Makanya, emas sering dicari bukan saat semua baik-baik saja, tapi justru saat orang sedang takut kehilangan nilai uangnya. 2. Apakah harga emas 2026 masih bisa turun? Aku bilang jujur ya, emas itu bukan barang sakti yang cuma naik. Di 2026, harga emas masih sangat mungkin turun, dan itu bukan hal yang aneh. Kalau suku bunga masih tinggi, orang-orang cenderung pindah ke aset yang kasih bunga. Emas bisa ditinggal sementara, dan harganya terkoreksi. Tapi dengerin ini baik-baik. Turun itu bukan berarti salah beli. Harga turun itu bagian dari siklus. Yang bikin rugi itu bukan turunnya harga, tapi panik dan salah ekspektasi. Makanya aku selalu bilang, kalau kamu mau beli emas, jangan pakai uang panas dan jangan berharap untung cepat. Anggap emas itu tempat parkir nilai, bukan mesin cuan instan. Kalau kamu paham ini, harga turun pun nggak bikin stres. 3. Titik balik. Kenapa emas bisa naik lagi? Sekarang aku jelasin sisi satunya ya. Kenapa banyak orang tetap yakin emas punya potensi naik lagi? Selama nilai uang terus tergerus inflasi dan utang global makin besar, orang akan selalu cari aset yang bisa menjaga nilai. Dan di situ, emas masih punya peran. Apalagi kalau kondisi dunia belum benar-benar stabil, entah ekonomi, konflik, atau kebijakan global. Rasa tidak aman itu nggak langsung hilang. Dan selama rasa itu ada, emas tetap dicari. Jadi biasanya, setelah fase koreksi, emas bisa naik lagi bukan karena hype, tapi karena fungsinya memang dibutuhkan. Bukan untuk bikin kaya cepat, tapi untuk bertahan dan menjaga daya beli. Dan justru di situ kekuatan emas sebenarnya. 4. Cocok untuk siapa di 2026? Aku mau jujur dari awal ya, emas itu bukan solusi buat semua orang dan bukan juga jawaban atas semua masalah finansial. Di 2026, emas lebih cocok buat kamu yang tujuannya menjaga, bukan mengejar. Menjaga nilai uang, menjaga daya beli, dan menjaga ketenangan pikiran. Kalau kamu tipe orang yang penghasilannya relatif stabil, sudah punya dana darurat, dan ingin uangnya nggak habis dimakan inflasi, emas bisa jadi pilihan yang masuk akal. Tapi kalau kamu masih kejar target cepat, mudah panik lihat grafik turun, atau berharap emas bisa bikin kaya dalam waktu singkat, jujur saja, emas bukan tempat yang tepat. Aku selalu bilang, emas itu seperti sabuk pengaman, bukan buat ngebut, tapi buat melindungi kalau terjadi guncangan. Punya emas sedikit itu sudah cukup untuk bikin keuangan terasa lebih seimbang. Nggak perlu all in, nggak perlu ikut euforia. Yang penting, kamu paham fungsinya dan beli emas sesuai rencana hidupmu, bukan karena takut ketinggalan. 5. Kesalahan paling umum saat membeli emas. Kesalahan orang saat beli emas itu jarang karena emasnya, tapi hampir selalu karena cara dan alasan belinya. Yang paling sering aku lihat, orang beli emas karena takut ketinggalan. Harga naik sedikit, langsung buru-buru beli, tanpa mikir tujuan dan kesiapan keuangan. Padahal beli emas di harga puncak, lalu panik saat turun,
Itu resep stres. Kesalahan kedua, beli emas pakai uang yang seharusnya dipakai hidup. Dana darurat belum ada, tapi sudah simpan emas. Begitu butuh uang, emas dijual di waktu yang nggak tepat. Ada juga yang lebih berbahaya, beli emas pakai hutang atau pay later. Ini benar-benar kebalik. Emas itu pelindung nilai, bukan alasan nambah beban cicilan. Kesalahan lain, menganggap emas bisa menggantikan semua investasi. Padahal, emas itu penyeimbang, bukan mesin penghasil uang aktif. Aku selalu bilang, emas itu alat. Kalau dipakai dengan tujuan yang benar, dia bantu. Kalau dipakai karena emosi, dia malah jadi beban. Harga emas di 2026 bisa bergerak ke dua arah. Bisa naik dan tetap punya peluang koreksi. Hal terpenting bukan menebak arahnya, melainkan memahami fungsi emas dalam keuangan kamu. Emas cocok sebagai alat menjaga nilai, bukan instrumen untuk mencari keuntungan cepat buat kamu. Selama tujuan kamu jelas, dana yang kamu gunakan tepat, dan ekspektasi kamu realistis, emas tetap relevan sebagai penyeimbang portfolio kamu. Fluktuasi harga adalah hal wajar, yang perlu dikendalikan bukan pasar, melainkan keputusan kamu sendiri. Kalau konten ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa tekan like sebagai dukungan. Untuk pembahasan finansial lainnya yang praktis dan mudah dipahami, kamu bisa subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.